Sudah berapa kali kamu merasa tertekan karena titipan tugas dari teman atau rekan kerja? Misalnya, kamu bilang, "Ya, sure, aku bisa bantu." Tapi dalam hati, kamu tahu bahwa beban yang sudah ada saja sudah bikin pusing. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus berusaha untuk menyenangkan orang lain, sementara diri sendiri justru terabaikan. Saatnya kita ubah cara pandang tentang membantu orang lain. Berhenti merasa bersalah jika memilih untuk tidak mengambil tugas tambahan. Dengan langkah-langkah sederhana, kamu bisa mulai menjaga batas-batas yang sehat dan tetap fokus pada prioritas tanpa harus merasa jahat. Yuk, kita ulas cara-cara yang bisa membantu kamu untuk lebih tegas dalam menghadapi situasi ini. Pertama, menjadi tegas adalah langkah pertama yang harus kamu ambil. Cobalah untuk berbicara dengan jelas tentang batasanmu. Misalnya, ketika seseorang datang dengan permintaan yang terasa terlalu BRAT, ucapan sederhana seperti, "Maaf, aku lagi sibuk dengan proyek lain," bisa memberi sinyal bahwa kamu tidak bisa memenuhi permintaan tersebut tanpa menimbulkan rasa bersalah. Ini akan membantu orang lain mengerti bahwa kamu memiliki komitmen lain dan tidak bisa membagi perhatianmu pada sesuatu yang baru. Ketegasan tidak hanya tentang menolak, tapi juga menyampaikan alasan dengan jelas agar mereka memahami posisimu. Selain itu, tegas juga menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan usaha yang kamu curahkan untuk tugas yang sudah ada. Dengan bersikap tegas, kamu bahkan bisa menjadi teladan bagi teman-temanmu yang mungkin mengalami kesulitan yang sama. Ingat, tegas bukan berarti kasar. Ini adalah tentang menghargai diri sendiri. Kedua, salah satu cara mudah untuk menolak permintaan tambahan adalah dengan menjadwalkan waktu terlebih dahulu. Ketika menerima tawaran untuk membantu, pertimbangkan untuk menggeser jadwalmu. Misalnya, jika seseorang meminta bantuan di saat kamu sudah terikat, bilang saja, "Aku bisa bantu, tapi baru bisa minggu depan." Dengan cara ini, kamu tidak hanya menolak saat itu juga, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu siap membantu di lain waktu. Ini memberi mereka harapan, sekaligus menjaga komitmenmu yang ada. Dengan menjadwalkan waktu, kamu juga menugaskan kembali prioritas tanpa merasa terbebani. Jadi kamu tetap tenang dalam menyelesaikan tugas yang sudah ada. Menyatukan semua ini dalam penjadwalan membuat kamu lebih terorganisir dan membangun citra positif di mata orang lain. Ingat, waktu adalah sumber daya yang paling berharga, jadi kelola dengan bijak. Ketiga, alasan tidak bisa menerima tugas tambahan haruslah logis dan dapat dipahami. Ketika seseorang meminta bantuan dan kamu merasa tidak mampu, berikan alasan yang rasional. Misalnya, "Aku belum selesai dengan tugas ini dan tidak mau mengecewakan orang lain." Alasan seperti inilah yang sering dianggap tepat, karena menjelaskan situasi dan memitigasi rasa bersalah. Dengan menunjukkan bahwa kamu memiliki tanggung jawab lain, orang tersebut mungkin lebih mengerti dan menghargai posisimu daripada sekadar menyesal dan menganggap kamu egois. Mengkomunikasikan alasanmu bukan hanya memperlihatkan kebijakan, tapi juga memberi gambaran tentang kesibukanmu yang sebenarnya. Dengan berbicara secara jujur dan terbuka, kamu bisa membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan orang lain, di mana mereka akan lebih menghargai batasan yang kamu tetapkan. Keempat, menyarankan solusi lain bisa menjadi cara pintar untuk menolak tanpa terlihat menolak dengan kasar. Misalnya, jika kamu tidak bisa membantu, tawarkan orang lain yang mungkin bisa membantu, atau berikan tips yang bisa meringankan beban mereka. Kalimat seperti, "Aku gak bisa bantu sekarang, tapi coba tanyakan pada Rina, dia sangat jago dalam hal ini," bisa menjadi alternatif yang baik. Dengan memberikan bantuan lain, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap masalah mereka, tapi dengan cara yang tetap menjaga batasanmu. Solusi ini memperkuat hubungan tanpa harus mengorbankan waktu dan energimu. Selain itu, dengan memberikan solusi lain, kamu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah mereka, namun tetap menjaga keseimbangan bagi dirimu sendiri. Kelima, fokus pada prioritas adalah kunci untuk menolak titipan tugas dengan efektif.
Ketika kamu sadar tentang apa yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan, semua permintaan tambahan akan terlihat lebih jelas. Mendefinisikan prioritas membantu kamu memiliki panduan harus berbuat apa dan memberi alasan penolakan yang kuat. Jika ada yang bertanya agar kamu membantu, cukup katakan, "Terima kasih, tapi saat ini aku lagi fokus untuk menyelesaikan proyek X yang sudah dekat deadline." Penolakan dengan alasan yang jelas membuat orang lain lebih mau memahami dan menerima keputusanmu. Dengan menjadikan prioritas sebagai kompas, kamu akan mengurangi rasa bersalah saat menolak orang lain. Fokus ini juga akan meningkatkan produktivitasmu, membuat kamu lebih efektif dalam mengerjakan tugas yang ada dan tentunya meningkatkan rasa percaya diri dalam setiap keputusan yang kamu buat. Ingat, ruang tumbuh selalu ada untuk membantumu tumbuh lebih baik. Jaga dirimu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.